Sebenarnya kesempatan terbuka lebar ya untuk Ya. Indonesia punya poin tinggi di Irangel karena mereka sudah dapetin lah tempo permainannya, at least dari rotasinya udah tahu nih harus kemana-mana aja, kalau main di outer apa aja yang harus mereka lakukan. Itulah yang udah mulai terbaca dan terpikirkan juga. Apalagi kita tahu ya, semua tim di sini rata-rata udah punya coach, udah punya analis, udah punya manajer juga. Kayaknya cuma satu tim yang nggak punya coach sama analis tuh cuma tim Flash kayaknya deh. Tim Flash sama NKT. Karena yang lain tuh rata-rata udah lengkap gitu loh untuk dari segi manajemennya. Tapi, wah ini SMB berdarah gak sih? Ada Infinity sama Vampire turun bersamaan loh. Dua tim Thailand, dua raksasa asal negeri yang saat ini jadi tuan rumah dari gelaran 2024 PMSL SEA Summer. Panas di Thailand, tidak hanya suhu real Thailand yang panas sampai 40-an derajat. Namun di SMB drop zone dari tim Thailand pun panas. Juga sama halnya dengan panasnya percobaan tabrakan dari dua pemain RRQ dan akhirnya hasil untuk mendapatkan Flyboy. Tabrakan yang dilakukan oleh No Mercy dengan Kup Erbela yang membuat Flyboy pulang dengan begitu cepat di match ini. Terpantau di TKP, satu pria bernama Flyboy sedang berlari-lari kecil. Tidak ada penyelamatan dari teman-temannya. Langsung dilindas ya, tidak dikasih ampun. Ya lumayan dapat 1 poin tambahan juga. Membunuh tanpa menyentuh, hanya dengan lindasan-lindasan mobil saja. Untung leher nggak diinjak ya. Ya, laka lantas yang terjadi tadi. Dan kita juga menuju ke SMB. Sempat kita sebutkan bahwa kemungkinan besar akan ada pertemuan panas di SMB. Ternyata mundur dulu yang diinginkan oleh Vampire. Mereka melihat circle ada di drop zone mereka yaitu Primors. Jadi keputusannya adalah kita ke Primors duluan dibandingkan yang lain. Ke rumah mereka duluan. Bener, karena Vampire juga menjadi salah satu tim yang suka ngedefense gitu akhir-akhir ini. Tapi anyway sebelum ngebahas Vampire lebih lanjut, tadi ada banner kecil yang kelihatan di bagian kiri, itulah yang dari tadi kita bahas ya. PUBG Mobile Challenge Mecha yang lagi sedang diadakan di TikTok. Jadi nih siapapun bisa ikutan, yang penting kalian ikutin aja rulesnya, kalian upload video, habis itu kalian streaming, yang penting videonya tuh berbau PUBG Mobile Mecha. Jadi kalian main kah atau mau kalian bikin sinematik kah, terserah. Karena sekarang konten kreator di TikTok udah mulai macem-macem ininya genrenya. Ada genre gameplay, ada genre yang bikin cetak-ceduk, ada genre yang apa sih namanya 3D 4K itu loh, yang kayak sinematik. Indra namanya, Indra 4K. Iya. Indra, gue kira itu nama ininya. Ya, nama jurusnya itu si Indra Tensei. Nah itu beda. Oh iya, enggak Indra itu nama kreatornya. Tapi ada juga yang bentuknya reportase. Ya bener itu, Kapten Victor. Itu juga bentuknya reportase, memberikan kejadian-kejadian terkini, liputan-liputan yang ada di Irangel. Memang begitu luar biasa, membuat kita terhibur, tidak pernah monoton dari para streamer-streamer ini. Ada-ada aja kelakuannya. Genrenya banyak gitu loh. Apalagi ya kemarin sempat banyak juga yang bikin kayak template-template. Oh ada yang bikin lagu. Oh ada? Nyanyi, misalkan kayak lagu apa di cover tapi diganti liriknya sama PUBG. Aku memang suka pada dirimu tapi aku punya Saipul. Bukan yang itu, bukan Saipul. Kirain itu. Bukan Saipul. Bukan. Misalkan lagu apa gitu diganti, misalkan teman-temanku sudah pensi apa kayak gitu, misalkan. Tapi aku masih suka PUBG Mobile, misalkan. Iya. Padahal yang tadi saya sebutkan juga itu mengganti lirik kan. Iya bener, ada Saipul. Itu juga ramai di TikTok kan? Bener. Sama sebenarnya, cuma bedanya itu nggak ada PUBG-nya. Iya bener, ada juga kan mati lampu is that you misalkan. Nah, kita melihat saja yang nampaknya juga sudah mati lampu, satu pemain dari Boom Flyboy. Hilang sudah di saat rekan-rekan yang lain masih berjuang berusaha untuk sampai ke zona. Pemain dari RRQ yang juga harus bertanggung jawab atas hilangnya Flyboy. Mereka pun ngegas cepat-cepatan sampai ke area tengah dari zona. Karena metanya sudah mulai terbentuk, karena para pemain-pemain yang ada di sini sudah mulai punya ideologi yang sama, yaitu cepet-cepetan looting untuk sampai ke tengah zona. Sehingga yang terjadi adalah rotasi begitu cepat dan timingnya agak-agak mirip akhirnya. Ini bisa dibilang jadi adu rotasi ya, makin kesini gitu. Karena, jadi berasa balapan ya? Iya, itu yang mereka terapkan gitu. Karena kalau misalkan looting cepat, kalian ke tengah cepat juga, kan di tengah masih ada banyak lootingan. Jadi kayak nggak ada salahnya gitu loh, lebih cepat duluan supaya bisa satu dapat tambahan looting, kedua dapat ngamanin compound duluan. Nah itulah yang mungkin kejadian. Karena efek sampingnya kalau terlambat, ya kita di The Savior ya kan.
ngangong dia, aduh gue mau kemana ya, lewat mana ya. Makanya sekarang The Savior jadi lebih cepet gerakannya. Ya. Ya kan? Kalau misalkan nanti ada map reveal, nanti teman-teman lihat The Savior lebih cepat gerakannya daripada yang tadi-tadi. Malah ada beberapa tim juga sebenarnya masih ketahan di bagian luar. Sebutlah ya, kayak Talon sama tim Flash, karena mereka tadi memang ketemu di bagian Yasnaya, dan lagi-lagi mereka ketemuan lagi di Yasnaya. Tapi kali ini tempo Talon masih sama. Pokoknya Talon duluan yang ninggalin Yasnaya. Nanti tim Flashnya belakangan. Alter Ego pun sama BTR. Ini kan tim-tim perang gitu kan. Yang satu ngadu, katanya yang satu jago perang, yang satu dewa perang. Tapi dibalas lagi, kita belum jadi dewa perang. Tapi kita adalah dewa granat. Itu kata BTR. Entah beneran apa enggak, karena dari tadi kita belum melihat permainan granat dari BTR. Hujan-hujan granatnya belum kelihatan. Dan sejauh ini yang paling dekat itu yang ada di tengah. Tapi gue yakin yang di tengah ini nggak bakalan ngelakuin apa-apa sih. Pokoknya dapat rumah aja dulu, dapat rumah, dapat tempat enak, parkir mobil jangan sampai ketembak, ngopi di dalam. Ya, menunggu, menantikan tim-tim lain coba untuk nabrak, sehingga harus ada satu tim beda. Jika semua sudah menjadi meta, sudah digunakan oleh mayoritas tim, harus ada pembedanya. Nah, biasanya yang berani tampil beda inilah yang justru menjadi katalis untuk pergerakan terjadi di dalam game. Karena kalau semuanya punya pemikiran yang sama, akan menjadi cukup lama match tersebut dan akan berujung tidak teratur di late gamenya nanti. Saking banyaknya orang masih tersisa dan semuanya pun hanya menunggu di saat ketersediaan lahan sudah tidak memadai sebenarnya. Ya, harga-harga tanah sudah makin naik, itu yang bakal sulit ya. Dan mau tidak mau akan ada terjadi penggusuran massal. Tapi memang itu yang lagi kita tunggu gitu. Siapakah yang akan bisa menjadi kryptonite dari meta tersebut? Masih belum kelihatan. Dan balik lagi kita ngomongin gameplay Battle Royale, itu ada unsur kreativitas pemain untuk bisa melakukan rotasi, untuk bisa mencuri-curi poin demi poin, teren-teren gameplay juga, itu masih dalam kategori kreativitas. Bahkan sejauh ini yang kita lihat hanya pergerakan-pergerakan pemain ngukur map. Belum ada tembakan-tembakan lanjutan. Bahkan tadi juga yang dipulangin Boom aja kan cuma ngelindes gitu kan, pakai mobil. Jadi nggak ada peluru-peluru yang dikeluarkan juga. Dan kalau misalkan teman-teman dengar ada suara tar, itu cuman kayak tembakan-tembakan zoning out. Nggak ada gitu inisiasi. BTR pun sama, masih nyantui di bagian luar. Tim Flash juga sama, masih nyantui di bagian utara. Coba kita lihat untuk map reveal-nya. 5 detik lagi. At least 5 detik lagi. Kalau ada map ekstrim atau circle ekstrim, harusnya nih ya nggak ekstrim banget, tapi boleh lah biar agak padat dikit di bagian bawah. Tapi dengan akhirnya zona menuju ke utara, hospital agak kosong di bawahnya, Talon ada di tengah, selatannya ini akan menjadi sangat berbahaya, akan menjadi sangat padat, dan semua berlomba-lomba, berduyun-duyun untuk keluar dari selatan dengan selamat. Tidak akan banyak tim-tim selamat dari area selatan dengan zona yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Salah satu tim yang tidak selamat atau salah satu pemain yang tidak selamat adalah datang dari tim Xavier. Dua pemain atau bukan Xavier, saya salah baca. Xavier yang dapat Secret yang hilang 2 pemainnya. Ya, lagi-lagi ya, tim Secret nih langganannya selalu hilang 2. Ya. Nggak mau 1, harus 2. Kayak ada temennya gitu yang dibawa ke lobby. Dan nggak tahu apakah bisa selamat atau enggak, karena posisi dari tim Secret udah mulai terjepit kiri kanan depan belakang ya. Dan ternyata indikasi late rotation dari BTR sama Alter Ego adalah nungguin zona 2 ke reveal. Itu yang gue baca ya. Jadi mereka nunggu sambil rotasi, sambil zona reveal, barulah mereka bakal bergerak. Tapi kali ini dari Dep mulai bergerak, bertemu dengan satu pemain dari Todak juga berhadapan satu sama lain. Tapi Tam sepertinya mengindikasikan untuk bergerak mundur, ditarik mundur oleh teman-temannya. Udah ada call dari Cleon sepertinya untuk cabut, jangan dipaksain. Biarkan saja Sam9 bermain di tempat tersebut dan disengage. Itulah yang mereka lakukan saat ini. Ya, terlalu memaksakan memang. Adalah penggambaran yang begitu jelas terlihat. Apa yang coba dimainkan oleh Todak. Jangan sampai hilang satu pemain pun Todak. Mereka harus bersama-sama sampai late game jika menginginkan kembali poin besar. 2 match sudah berjalan dengan mulus. 3 apakah bisa diselesaikan dengan baik. Start mereka baik sekali di Super Sunday pertamanya. Tapi bukan berarti, bukan menjadi jaminan start yang mulus akan berakhir manis, akan berbuah hasil. Karena perjuangan demi perjuangan masih akan diupayakan. Di sisa match yang ada, Adam healing terlebih dahulu. Bandits dia manfaatkan menggunakan fitur terbaru PUBG Mobile dengan maksimal. Karena saat ini di PUBG Mobile kalian bisa
nge-healing sambil mengendarai atau nyupirin sebuah kendaraan asalkan menggunakan bandage atau hanya boosting saja. Ya. Namkyut berhadapan dengan Yuhai, jarak yang tidak dekat sehingga kalau melemparkan granat pastinya tidak akan kena menuju ke Yuhai sehingga granat tersebut diurungkan oleh Namkyut tadi. Ya, dan lagi-lagi kita melihat tim Secret yang acak adut gitu ya. Ini kayak repetitif gitu. Repetitif tim Secret. Super beda banget dengan tim Secret Malaysia pada masanya. Untuk yang sekarang, gue rasa setelah tim X diakuisisi tim Secret pun nggak sebagus tim X. Ya. Masih lebih bagus tim X kemarin kan, gameplaynya bener-bener. ketimbang yang sekarang. Yang sekarang itu mereka mengganti ada dua pemain mereka ganti. Mereka ganti Rabis, mereka ganti VIPZ, dan mereka masukin coach baru ya. Mungkin itu yang membuat adanya sedikit perbedaan juga. Padahal yang sebagaimana kita tahu Rabis ini juga adalah salah satu kunci pemain atau key player juga, pemain kunci dari Vietnam. Tapi well, karena sudah di farewell, sepertinya itu yang membuat permainan dari tim X atau tim Secret saat ini sudah tidak terlalu teratur. Dengan dua pemain juga gue nggak tahu apakah mereka bisa survive atau enggak, karena zona lagi-lagi sudah mulai tarik menuju ke arah bagian hospital, selatan dari hospital. Tim Flash sudah dapetin tempat nyaman. PEA persis ada di belakang tim Flash. Dan dari tadi kita melihat PEA ini ketahan dari bagian blue zone kan. Dia kayak nggak bisa masuk dengan tenang. Dia harus mengirimkan dua pemain, cicil-cicil gerakan dulu, baru nanti mereka bakal bersama-sama masuk ke area yang lebih dalam. Ya, tapi kalau kita kembali membahas tentang tim Secret yang sudah mengambil tim X, Secret kemarin hanya jadi sponsor, saat ini mengakuisisi secara penuh dengan nama tim Secret dan juga dengan logo tim Secret. Di season kemarin mereka menuju ke Grand Final dengan berada di peringkat 8 Liga. Ya. Namun saat ini untuk ke Grand Final terlalu sulit karena baru berada di peringkat ke-20 Liga untuk sementara waktu. Masih ada peluang untuk mereka naik, tapi saya ragu apakah bisa dilakukan atau tidak di saat kita juga harus menyaksikan apakah bisa atau tidak Boom bertahan dari jegalan pemain-pemain Yudo Alliance. Lemparan granat dari Frenzy memberikan splash damage. Jimmy tumbang karena ada gangguan yang datang. Satu pemain dari Vampire secara tidak langsung membantu last man standing Boom untuk mendapatkan knockdown menuju ke area Yudo Alliance. Apa yang terjadi Boom? Lagi-lagi perangnya tidak mulus. 1 melawan 3 pemain Yudo yang aktif. Bahkan ada satu upaya revive juga, Frenzy nggak punya banyak waktu. Dia harus bergerak, tapi terlalu tragis. Apa yang terjadi Boom? Pulang, 0 elimination, 0 point. Tidak baik-baik saja Boom sejauh ini. 2 match atau 3 match sudah dilalui, baru 2 poin dikumpulkan. Itu pun di 2 match yang berbeda mereka mengumpulkan poin tersebut. Cleon yang terpantau, kali 3 sudah dibuka tadi. Apa yang bisa dilakukan karena ada yang datang. Inilah dia close combat antara Infinity berada dengan Sam9. 1 sudah tumbang, 2 sudah menjadi korban. Tim Secret dipulangkan karena Blaze atau Vase maksud saya yang mendapatkan GK. Ya, lagi dan lagi ya, ketika tim Secret udah bobol 2, duanya lagi itu tinggal nunggu waktu aja. Kapan nih waktu buat ke lobby? Sedari tadi selalu seperti itu, tapi kali ini juga dari Sam9 akan berupaya untuk bertahan. Dep akan berusaha untuk menjadi last man standing yang masih bisa gerak, melakukan jiggle-jiggle juga menuju ke arah 1 pemain dari Infinity. Tapi apa daya dari Infinity masih terlalu kokoh dengan 3 pemainnya, dan Sam9 pun harus puas, harus pulang. Dan di sekitar dari Infinity juga ada RRQ. Numpuk 3 tim secara bersamaan dari arah jam 6. Ada RRQ, ada NKT, ada Infinity. Tapi RRQ perlu mengulur waktu untuk bisa menyelamatkan 1 pemain. Tapi sepertinya King Peko sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Terus diincar area tengah dari zona. Bigetron dapat zona, Altrigo datang dari utara, RRQ datang dari selatan. 1 sudah hilang memang, tapi upaya selanjutnya bisa dilakukan di saat sudah ada yang datang, yaitu Misery bersama dengan Red Face yang lagi-lagi memberikan sebuah gerakan tambahan namun menghasilkan poin tambahan juga. Gerakan tambahan tersebut menggunakan mobil untuk langsung mengconfirm elimination points-nya, dan Talon mulai berbondong-bondong melanjutkan perjalanan mereka untuk masuk dari arah jam 5. Jam Liga gak tuh, jam 5. Sementara juga dari Talon sepertinya akan mencari tempat terbaik karena saat ini zonanya sangat tidak enak ya. Open field begitu besar. Terus juga di tengah-tengah udah ada Face Clan yang menghuni, sudah ada Bigetron juga. The Xavier kali ini sudah mengirimkan 1 pemainnya, yaitu Nadeti menuju ke arah bagian tengah. Tapi 3 pemain The Xavier lainnya masih ketahan di bagian belakang. PA pun
sedikit bingung, sedikit limpung, mau lewat mana, mau lewat atas. Ada Alter Ego Ares yang sudah siap buat nembakin Traxi down karena ditembak oleh kepala suku dari bagian belakang. PA terjegal oleh dua tim secara bersamaan, ada Bigetron dan juga Alter Ego Ares. Adam menjaga, Adam datang, tapi Adam tidak sendirian karena Kido juga ada di sana. Sudah mulai balas-balasan tembakan, satu hilang, dua hilang, cepat saja. Bigetron memenangkan fight atas Spea dan akan terus berlanjut karena Hans For You juga memantau dari area yang tidak terlalu jauh. Alpha memiliki kali 4, terus melihat ke area asal muasal suara-suara yang dia dengarkan. Ya, karena memang untuk di PMSL kali ini tidak ada visualisasi, jadi harus menggunakan indera pendengaran yang sangat-sangat tajam sekali. Kepala suku terpantau di bagian upper ground-nya menggunakan beberapa smoke setup, tapi ada satu gerakan yang sangat signifikan. Alter Ego Ares tiba-tiba langsung tusuk ke arah bagian tengah, ke arah seperempat circle. Mereka pingin mengamankan tempat ternyaman, tapi kali ini dari Vampire harus melewati satu rintangan. Mereka harus berhadapan dengan Todak dan juga Yudo Alliance. Blue Cat down, masih bisa diselamatkan sepertinya, tapi Stone pun harus membuat setup smoke, harus cover temannya. Sempat untuk di-revive. Tapi kayaknya Todak dan juga Yudo Alliance punya pemikiran yang sama. Kayaknya lebih baik gue cabut deh daripada harus menahan tempat ini terlalu lama. Tonike masih menyempatkan dirinya untuk menambah lootingan-lootingan. Ngelut terus dilakukan oleh Tonike di saat rekan-rekannya sedang fokus untuk menghadapi lawan yang saat ini menjegal mereka. Kuang tumbang, Cleon kembali menjadi satu pemain penting untuk Todak yang terus memberikan damage. Ada knockdown walaupun belum berbuahkan elimination. Ya, at least ada damage ya. Supaya nanti masuk ke dalam data statistik top 4 damage dealers. Sementara juga dari FaZe Clan yang udah nyaman aja, dia tinggal ngehold rumah tersebut, bertetanggaan juga dengan NKT. Vampire nih yang agak engap. Dia harus decide, dia harus commit. Mau ngeratain, mau nge-push kah atau apa? Tapi ternyata Golsu yang udah lebih siap terlebih dahulu ketika Vampire lagi berputar-putar kebingungan di depan sana. Stone pun tertahan di bagian sebuah lower ground tipis. Golsu melemparkan satu granat. Connect? Tidak, belum. Masih bisa dihindari, tapi Blue Zone sudah mulai memaksakan keadaan. Vampire sudah mulai terselimuti oleh Blue Zone yang membuat mereka tidak punya banyak waktu, menyisakan last man standing. Yang masih berlarian yaitu Stone. Sudah mulai diincar juga oleh pemain-pemain dari lawannya yaitu Team Flash. Sudah ada lemparan granat yang gagal, namun tidak selesai di sana saja. Balasan demi balasan diberikan, terus dilancarkan granat tambahan. 2 bahkan diberikan karena masih ada Tonike. Selesai looting dia, datang untuk menyelamatkan rekan-rekannya dan selesai sudah. Flash justru pulang karena ada Rosemary, ada Alter Ego untuk membantu Vampire mendapatkan area untuk mereka keluar dari tempat ini. Ya, karena secara nggak langsung posisi Alter Ego Ares ada di belakang Team Flash dan angle shotnya terbuka dengan lebar. That's why dari Vampire masih punya waktu buat melakukan revive, buat masuk ke arah bagian dalam, sempat looting juga. Tony kayak ini ganti Tony L aja jadi Tony looting, tapi melihat dari permainan-permainan Outer yang begitu geragas, semua tim bisa kita katakan sudah mendapatkan elimination point. Nggak cuman ngendok, nggak cuman nunggu zona, mereka berusaha untuk terus menggerus area sekitarannya. Bahkan tembakan sudah mulai terdengar kembali dari FaZe Clan dan juga Yudo Alliance. Ada tembakan penekanan menuju ke arah bagian NKT, tapi apa daya dari NKT pun masih bisa menembak menuju ke arah pemain-pemain Yudo Alliance. Vampire, mereka muter, mereka nggak jadi masuk lewat tempat dari Alter Ego Ares. Kali ini mereka yang tertahan oleh pemain-pemain RRQ. Satu tertangkap dengan mudah. Sudah dilihat bagaimana cara Snape akan knockdown kembali menuju lawan-lawannya. Tempat yang diambil oleh Vampire tidak terlalu luas, tapi Vampire mendapatkan satu knockdown penting membuat Olio selesai. Dengan 4 elimination, Yudo Alliance menuju ke lobby, dominating didapatkan oleh Alter Ego Ares. Ya, karena memang sedari tadi nggak bisa diam itu Alter Ego Ares. Dan bahkan kali ini dari RRQ pun yang mungkin tidak akan tinggal diam. Mereka sadar mereka punya tamu tidak diundang, tapi dari Tony Kurniawan dan juga Stone terus melemparkan utilities mereka guna memberikan sebuah delay supaya tidak dipush secara paripurna. Tapi apa daya, ada yang terbang dari bagian belakang, ada NKT yang tiba-tiba nge-push. Vampire kejepit, Vampire rata, Vampire pulang. Vampire kaget, mereka tidak siap mereka saat tim Thailand yang lain yaitu NKT datang dengan gegabah menuju ke area
dari Vampire datang dengan cepat menuju Vampire, membuat NKT juga saat ini tidak aman sebenarnya karena dua pemain merah sekali. HP-nya kesempatan dimiliki oleh RRQ untuk memberikan sebuah ledakan damage area menuju NKT. Tapi NKT masih punya The God, NKT punya jangkar di tempat yang lain. Ini yang menjadi pembeda, The God-nya ini loh yang bisa mengganggu pemain-pemain dari RRQ itu sendiri. Dan dua pemain dari NKT pun punya kesempatan buat melakukan healing. Sementara di area yang berlawanan kita melihat di arah jam 12. Last man standing dari BTR sudah tersimulasi Blue Zone, sudah mulai terdeteksi juga tembakan dengan kali tiganya masih belum kena siapapun juga. Yoru memberikan tekanan menuju ke pemain terakhir Genfos L Supermarket yang akhirnya dipulangkan oleh Alter Ego Ares. Pulang menuju ke lobby oleh Hans For You yang semalam tim kesayangannya baru kalah oleh Manchester United karena Hans For You adalah fans Manchester City. Dan saat ini Hans For You ingin melepaskan kekecewaannya di dalam game untuk menggila, untuk mendapatkan elimination demi elimination. Supaya tidak kena trauma, dikalahkan sama MU. Kapan lagi? Kok bisa menang ya? Jangankan Anda, saya juga kaget. Tapi kita akan melanjutkan. Apakah memang pelampiasan kekecewaan dari Hans For You akan terjadi di match ini? Sudah mendapatkan Genfos. Tapi yang menjadi PR, Hans For You bersama rekan-rekannya datang dari luar zona. Ya. Harus menghadapi face clean terlebih dahulu. Ini udah menjadi makanan sehari-hari Alter Ego Ares gitu loh. Mereka bakal pede untuk melakukan perang, mereka bakal pede buat ngenyisirin lawan-lawan yang ada di depannya. Apalagi Alpha di IGL of Alter Ego Ares sudah mendapatkan informasi. Ada yang melemparkan granat, nakal sekali, bandel sekali, nggak bisa diam. Dan bahkan langsung tembakan dari bagian belakang. Hans For You benar menggila. Ongseng yang dikonserang-kangsreng oleh Hans For You membuat Mela pun harus tarik mundur sebagai last man standing. Ditembak, di pressure, kena, rata! Alter Ego Ares memulangkan tim Thailand Face Clan. Hans For You mode kecewa gagal juara FA saat ini memulangkan satu tim. Yaitu Face Clan, dua pemain langsung didapatkan. Tidak hanya kuat dalam serangan, dia juga diberikan kesibukan untuk nge-revive rekannya. Udah dia yang ratain, dia juga yang revive. Sibuk ya, MVP nih ya, Unfold kayaknya. Tapi anyway, cukup senang dengan 3 tim Indonesia yang masih survive sampai ke late game, top 4 untuk mereka semua. Hanya ada satu tim yang main dari tadi ugal-ugalan, sembrono. Tuh kan? No kan? Gila kan? Apa ini? Oi, The God! Oi, ngapain? Maju! Lah, ibu-ibu beli beras, ayo kita ras-ras sendirian. Temannya nggak ikutan. Lah, Ya, dia yang datang tapi dia yang knockdown, apa daya. Dua pemain juga tumbang. Snip mendapatkan dengan mudah L Clutch kembali mendapatkan dua pemain dari NKT. Terbaca apa yang coba dilakukan oleh NKT. aneh sekali pergerakan NKT. Tapi tembakan triple F cukup menyakitkan. Siap dilindas, tidak bisa. Dia hindari lompatan maut dari RRQ yang langsung meratakan NKT top 3 untuk tim Indonesia di match ketiga ini. Bali Indonesia akan mendapatkan winner chicken dinner. Tinggal WWCD tersebut untuk calon, untuk AE atau untuk RRQ yang sedang memiliki PR revive satu pemainnya yang tumbang tadi. Talon lebih dari siap harusnya karena mereka yang menunggu tim-tim lain. Talon yang berada di zona. Istilahnya Talon adalah tuan rumah di sini. Ya, tinggal nungguin lawan-lawannya. Tamu-tamu tersebut dari RRQ dan juga Alter Ego Ares. Tapi penyebaran dari Talon ini gila banget. Udah melakukan split membelah samudra. Ada satu yang ditugaskan untuk menembak menuju ke Alter Ego Ares. Boychill di sana tertembak, tertangkap oleh Yoru. Bahkan mungkin akan dipush. Tapi ada balasan balik dari Alpha. Saling bertukar nyawa satu sama lain, tapi here we go, bakal langsung commit fight dari Talon dengan Alter Ego Ares. Axel, lagi-lagi Axel yang memberikan damage demi damage menuju lawan-lawan yang ada di sekitarnya. Lemparan granat, kembali diberikan red face, memberikan gerakan tambahan yang berujung knockdown untuk Alter Ego. Menyisakan satu yang terakhir, selesai sudah Hunt For You pulang. Tidak akan ada WWCD untuk Alter Ego. Ini cerita antara RRQ yang kembali top 2 atau Talon. Ini dia, the moment of truth. Dimana saat ini masih stage ke-6. Masih ada waktu untuk stage ke-7 atau circle ke-7 terbuka. Dewa Perang sudah dipulangkan. Kedua tim ini bisa bernafas lebih lega karena tidak ada Dewa Perang di antara mereka. Siapakah yang akan mewarisi titisan Dewa Perang dari Alter Ego Ares? Apakah RRQ atau Talon? Masih kita tunggu-tunggu karena 3 melawan 4 posisinya. Kondisi utility sangat-sangat baik untuk Talon. 18 smoke, 15 granat, 1 molotov. Tapi RRQ tidak. RRQ agak sedikit miskin dari utilitiesnya. Dan satu pemain dari RRQ sudah mulai terdeteksi juga. Positioning dari Talon lebih enak daripada RRQ.
Tapi RRQ punya compound. At least entry compound tersebut bisa mereka maksimalkan untuk ngedapetin info. Mungkin saja miskin dari segi lootingan, RRQ butuh bantuan looting untuk mereka mendapatkan resource yang lebih dari cukup untuk memberikan tekanan kepada Red Face yang sudah memberikan 4 elimination sepanjang match ini. Misery coba untuk memanaskan Miradonya. Mirado tersebut sudah digunakan, berputar sedikit entah kemana. Niat dari Misery terus meraba-raba, mencari informasi demi informasi. Barang siapa yang punya informasi lebih banyak, maka hal yang dilakukan pastinya lebih efektif dan lebih jelas maksudnya. Itu dia, tapi informasi saja tidak cukup. Jangan sampai ada blunder di antara kita. Itulah yang harus mereka wanti-wanti. Sejauh ini tidak ada gerakan-gerakan tambahan aneh. Masih disiplin untuk masing-masing tim, masing-masing pemain disiplin semua menjaga badan, menjaga hati, menjaga mata mereka. Sementara waktu juga dari Misery balik lagi, tarik mundur lagi. Nggak jadi melakukan split membelah samudra, tapi malah RRQ yang melakukan split, yang melakukan flank. Snape yang paling jauh. Masih belum terdeteksi Snape-nya. Ini bahaya buat Talon kalau Snape nggak terdeteksi ya. Karena Snape ini dari tadi main lower ground-nya. That's why dari Axel pun sudah mulai juga memanaskan mesinnya. Red Face loncat-loncat doang. Tidak melihat apa-apa, tidak melihat siapa-siapa, tapi terdeteksi satu pergerakan. Sangat-sangat signifikan. Hexas berputar dengan baginya. Masih terpancing. No Mercy pun sama. Semuanya injak zona, pijak zona. Tidak ada yang keluar dari zona sama sekali. Di beberapa circle sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa RRQ adalah tim yang datang dari selatan. Talon menguasai utara. Tim yang ada di tengah justru tidak ada yang selamat. Yang memainkan pinggir-pinggir zona lah yang saat ini sampai ke late game. Mungkin ini akan menjadi sebuah perbincangan baru. Apakah memang area tengah terlalu banyak tim yang menginginkannya sehingga justru memainkan pinggir-pinggir. Jadi sebuah keputusan yang menghasilkan late game, menghasilkan poin lebih tinggi dibanding memaksakan menuju ke tengah. Ada beberapa damage yang masuk menuju El Mama Misery, tapi belum ada knockdown yang dia alami. Yoru bersama Axel, duo rusher. Watt yang dimiliki oleh Talon juga tidak memisahkan diri. Red Face dengan 40 peluru, 48 di tas, apa yang bisa dia upayakan? Harus sedikit nahan pelurunya, jangan sampai justru kehabisan peluru di waktu-waktu krusial. Barang siapa dapat satu knockdown pertama, ini akan menjadi sebuah katalis untuk menggerakkan jalannya sebuah fight. Apalagi kalau yang dapat knockdown adalah Talon. Opening frag, itulah dua kata kunci yang ditunggu-tunggu sedari tadi. Tapi belum kejadian juga. Begitu disiplin. Di late game ini, babak Super Sunday bukanlah babak ecek-ecek, bukanlah babak bercandaan. Bahkan granat demi granat ini dilontarkan belum ada yang connect sama sekali. Splash damage pun tidak ada. Sama sekali tidak ada, lihat bagaimana granatnya terus dihindari. Ya karena memang ini baru stage ke-8 sehingga ketersediaan lahan lebih dari cukup. Ya, Untuk 7 player yang masih ada di antara kedua tim ini. Lontaran granat terus dikuras oleh Talon. Tapi apakah memang granatnya masih cukup untuk nanti menuju ke stage ke-9? Dan inilah dia stage terakhir. Inilah dia penentuannya. Harus diselesaikan secara gentle di stage ini. last dance, boss terakhir dari match kali ini. Udah mulai kelihatan terkena satu damage, tapi ada yang down. Ini dia match pembukanya, opening frag-nya, saling bertukar nyawa satu sama lain. Satu lontaran follow up dari No Mercy menuju ke bagian depan, tapi tidak mau terlalu gegabah. Bahkan ditungguin saja, Misery pun mendapatkan kesempatan untuk melakukan revive. Tapi ada satu granat yang dilontarkan cukup matang, tidak kena karena masih ada space di antara mereka. Masih ada jarak antara ledakan dan juga revive yang sedang dilakukan. Bahkan Yoru juga tumbang menjadikan keadaannya berimbang 2 melawan 2 saat ini. Bali akan kita lihat sudah menjadi 3 karena healing sudah dilakukan oleh Talon. Lemparan granat lagi yang dimanfaatkan oleh RRQ, tapi ada yang datang, Misery tumbang menjadi seimbang. 2-2 antara Talon dan juga RRQ. Terus diberikan tekanan, No Mercy tanpa ampun.
RRQ terus memberikan pressure. Habis sudah peluru dari No Mercy mengganti dengan UMP. Close combat akan dipaksakan. Apakah RRQ berhasil mendesak Talon yang hanya menyisakan satu pemain saja? RRQ punya kesempatan. Talon selesai pemain mereka. Ada balasan demi balasan yang diberikan oleh RRQ. Winner chicken dinner untuk RRQ Ryu. Makan teri di atas bangku. Nice. Nyalain sendiri abangku. Very nice, very good, nice. Dream, Viva!